Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah selalu channel Yatisam Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian nih guys? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kayak Yatisam doakan semoga teman-teman Yatisam ini panjang umur, berkabar Allah ya guys ya. Yang lagi sakit semoga Allah angkat sehat penyakitnya ya guys ya, sehatkan lagi jasmani dan rohaninya tentunya. Kayak Yatisam saya doain kayak Yatisam rohani saya lagi tidak sehat. Makanya banyak istighfar cuy, ya kan, astagfirullahaladzim, ya Allah berikan hamba kesabaran, lunas hutang, terus aja berdoa ya kan, bangun energi positif supaya kita tetap semangat. Iya, ayo yampui dulu, Masya Allah. Kira-kira kalian kemarin habis nonton Kembang Api apa? Ya Kasam juga habis nonton Kembang Api cuy. Tidak melewatkan Kembang Api 34 miliar, tapi Kasam lucu ya guys ya, ada yang minta izin tuh ya sampai majikannya, kalau kamu nonton Kembang Api besok saya kembalikan ke negara asalmu. Aduh, ada juga yang ngasih izin. Tapi kemarin itu banyak cece-cece yang lihat ya, Masya Allah. Berarti ini kan sebagian besar majikan itu sudah percaya ya. Nah, kalau majikan sudah percaya, berarti kita ini nggak boleh nih ngianatin kepercayaannya ya. Saya juga dadak itu izin guys. Bos, saya mau nonton Kembang Api ya. Jadi saya pulangnya jam 11 malam. Soalnya kalau kayak Tisam izinnya dari kemarin-kemarin, aduh kayaknya tuh apa namanya, ribet gitu ya. Jadi enak dadakan. Oke, kayak tahu bulat ya yang digorengnya dadakan. Oke guys, Kak Isam itu senyum-senyum kayak gini nih, aslinya Kak Isam itu sedih guys hari ini, sumpah Kak Isam itu sedih. Ini kasus yang baru pertama kali Kak Isam itu netesin air mata, demi Allah. Kak Isam cengeng banget, enggak, Kak Isam itu apa ya, Kak Isam nangis itu bukan nangis sedih ya guys ya, cuma nggak semua orang berani untuk mengakui kesalahannya, nggak semua orang mau untuk menyadari kesalahannya, walaupun konsekuensinya ya di penjara, deportasi ya guys ya, yang pastinya. Buat teman kita yang bahagia jangan lupa bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke guys, hari ini ada kabar shock dimana Kak Yatisam nomornya terpantau oleh, diduga nomornya Kak Yatisam ini sudah dipantau majikannya mungkin ya, yang memiliki akses untuk menembus handphone si CC nya, sehingga kalian percaya nggak percaya, semenjak setelah chatan Kak Yatisam sama dia ini di jam sekarang, dia cuma nggak bisa chat Kak Yatisam. Keren ya. Kak Yatisam apa nggak takut? Enggak lah, karena Kak Yatisam itu mengarahkan dia kepada jalan yang benar gitu, sesuai dengan aturan. Jadi insya Allah Kak Yatisam itu nggak ngerasa bagaimana-bagaimana, dan alhamdulillahnya mbaknya ini ya insya Allah lah ya diberikan kekuatan lahir batinnya, sesalah apapun dia ya guys ya. Orang itu bersalah, selagi dia bisa mengakui kesalahannya, ya udah, ya kita support. Ayo, kamu bisa. Yuk, ceritanya begini guys. Ceritanya Mbak ini namanya Mbak Fitri guys. Nah, Mbak Fitri ini baru bekerja di rumah majikan ini 3 bulan lagi finish cuy. Ya kan? Dia jaga nenek ya guys ya di rumahnya. Dan apa namanya? Dada singsang ya biasa ya guys ya. Ada nenek di situ. Nah, singkat cerita ya, Mbak Fitri ini kerja di Hongkong ini bukan hanya di majikan ini. Sebelum-sebelumnya juga dia sudah bekerja. Cuma ini majikan baru yang finish 2 tahunnya, itu nanti 3 bulan lagi. Nah, dia ini ceritanya guys terlibat banyak hutang di luar. Salah satunya dia memiliki bank kecil yang T itu, dia kan kalau telat sebulan aja udah diterornya luar binasa ya guys ya. Nah, dia juga memiliki tanggungan keluarga ya, otomatis kan menafkahi ya, membantu. Dia juga sudah berkeluarga guys di rumah, alhamdulillah. Dia juga ada hutang bank besar juga, jadi gajinya itu tidak cukup. Oke. Singkat cerita, Mbak Fitri ini kerja dengan majikan ini nih, sering melihat uang si neneknya bergeletakan ya guys ya. Nah, ngambilnya itu step by step guys, jadi nggak langsung ambil gitu, nggak. Jadi dia ini lolos tuh 500, maaf guys tadi ada telepon, lolos lagi 500, lolos lagi 200 ya guys ya. Nah, sampai pada akhirnya nggak ketahuan guys, nggak ketahuan, karena memang mungkin neneknya percaya dan sayang ya guys ya. Akhirnya si Mbak Fitri ini keselepek lah tuh, akhirnya menggadaikan paspornya ke rentenir. Nah, singkat cerita, karena si Mbak Fitri ini mau finish di 3 bulannya ya guys ya, paspornya nggak ada, otomatis dia ini mementingkan untuk ambil paspornya dulu dong, iya kan? Karena mengantisipasi nih, takut kalau misalkan dia ini nggak di-renew lagi sama majikannya, dia juga masih butuh pekerjaan ya guys ya. Nah, yang kemarin hutang-hutang sebenarnya Mbak Fitri ini catetin guys, beberapa nominal yang dia ambil dari neneknya. Dia ini selalu berdoa dalam hati, ya Allah saya ini tidak mencuri, tapi saya ini meminjam, insya Allah saya akan mengembalikan. Lah biasa ya guys ya, kalau yang namanya ngambil duit ya udah pasti mencuri, apapun niat
niatnya dia baik ya sama aja, itu adalah mencuri, tidak boleh, dilarang, berdosa cuy. Jadi akhirnya si Mbak Fitri ini nulis tuh, tanggal ini saya ngambil 500 uang. Ya karena untuk mengingat nih guys, karena walaupun begitu Mbak Fitri juga masih takut sama Allah ini guys. Nah singkat cerita, si Mbak Fitri ini udah tuh dapet duit untuk nebus paspornya. Digadai waktu itu 6.000, dia sudah membayar jasa bunga 1.500 selama 3 bulan cuy. Berarti berapa tuh? 1.500, 1.500, 4.500 ya guys ya. Harusnya dia ini kan ngambil paspor itu dimintai sekitar 7.000 karena dia aktif bayar bunga jasa guys. Nah pas itu Mbak Fitri nggak ada, cuma ada 6.500. Memang udah sengaja diniatkan untuk mengambil paspor ya itu tadi karena mau finish ya cuy. Nah akhirnya si Mbak Fitri ini sudah mau ngambil paspor. Dia ini sudah merasa gelagatnya diketahui majikannya guys. Akhirnya pas hari Minggu dia ngambil paspor, dia duduk di taman nih sambil santai gitu ya guys ya. Dia mikir, apa saya kabur aja ya, apa saya kabur aja ya. Ini setan nih bisikin nih, wis kabur aja, kabur aja, kabur aja. Ada lagi nih, jangan dong, kan kamu tadi niat mau bayar, iya kan, kamu kerja aja yang baik, iya kan. Tapi Mbak Fitri ini nggak punya uang untuk mengembalikan uangnya si nenek ini yang jumlahnya sudah diambil sekitar 7.500 cuy. Yang dari 500, 200 ya kan, karena dia ini pengen niat mengembalikan, jadi dia ini ditulis, jadi tahu tuh uang neneknya sudah terpakai sebesar 7.500. Ngambilnya di mana kayak Tisam? Yang ngambilnya di tempat lah, yang pastinya tempat yang tahu Mbak Fitri ini ya guys ya. Nah setelah itu guys, akhirnya godaan setan ini merasuki Mbak Fitri nih, dimana hari Minggu kemarin ya guys ya, hari Minggu tanggal 1 Oktober ya kemarin kayak Tisam, iya kemarin guys. Ini nggak pulang ke rumah majikannya, kayak Sam lagi nonton kembang api, Mbak Fitri lagi galau ya kan. Akhirnya dia ngekos lah tuh sambil bawa tas, yang memang dia ini dari rumah ini udah berencana kalau saya nggak pulang ya berarti saya punya baju gitu. Akhirnya ngekos lah di Mongkok si Mbak Fitri ini. Nah mungkin semalaman tidur di kosan ini benar-benar nggak nyaman. Satu lagi, karena dari niat awal juga Mbak Fitri ini pengen mengembalikan uang, jadi dia ini kan ada tuh malaikat-malaikat yang membisiki juga ya kan, apa hati nuraninya kan pasti akan berontak. Akhirnya di malam hari majikannya, begitu Mbak Fitri nggak pulang, langsung mempokingkan laporan polisi dengan tuduhan pencurian uang dan anak yang tidak pulang, lost people. Oke, setelah laporan polisi itu, agensinya ini nggak bisa menghubungi Mbak Fitri karena Mbak Fitri udah ganti nomor juga. Akhirnya cuy, suaminya telepon Mbak Fitri, "Mah, agenmu itu udah ngomong kalau majikanmu itu melaporkan kamu atas tuduhan ngambil duit dan kabur." Padahal kabur belum sehari ya guys ya, ya kan? Tapi karena hati ini berontak ya guys ya untuk melakukan apa namanya kekeliruan seperti itu. Akhirnya subuh, habis subuhan banget ya Kaisam, itu habis subuhan banget. Ada chat masuk tuh ke handphonenya Kaisam. Kayak Tisam, "Iya kenapa? Oh kamu bangunnya pagi sekali," saya bilang. "Kaisam, saya ini lagi nggak enak hati, saya sekarang lagi ngekos." Ya tadi tuh ringkas ceritanya seperti itu. "Saya sudah mencuri uang nenek saya 7.500, tapi saya itu pengen mengembalikan. Terus saya ini harus bagaimana ya, langkah-langkah apa aja Kaisam yang harus saya tempuh? Saya ingin apa namanya menyerahkan diri." Allahu Akbar ya guys ya. Ingat guys, Mbak Fitri bersalah, jelas bersalah, apalagi sudah mengaku ya guys ya. Tapi yang di sini poinnya ada segi positifnya, nggak semua orang berani mengakui ya kan, nggak semua orang berani untuk apa namanya, ya udahlah saya datang ke kantor polisi walaupun bahasa masih pelintar-pelintut ya guys ya. Tapi karena dia ini udahlah pengen ditebus saja, cuma dia ini ngomong, "Kaisam, kira-kira penjaranya berapa kalau mencuri itu? Saya tuh pengen mengembalikan." Nah dari pernyataan mengembalikan, Kaisam nanya, "Kamu punya uang?" "Enggak Kaisam, belum punya uang." Ya sudah, kalau kamu nggak punya uang saat kamu melaporkan diri, menyerahkan diri, ya sudah, tebuslah dengan kesalahan kamu, iya kan. Akhirnya guys, ya Kaisam nggak tahu ya itu dipantau atau enggak ya. Ya Kaisam masih positive thinking guys, cuma Kaisam itu mengarahkan untuk seperti ini. Ya sudah, hari ini kamu serahkan diri ke kantor polisi dekat situ aja, nggak apa-apa, di Mongkok nggak apa-apa. Nah kamu nulis kronologi kenapa kamu itu bisa keluar dari majikan dan kapan aja kamu mengambil uang, terus kamu menyerahkan diri, intinya seperti itu. Nah kalau misalkan kamu nggak bisa bahasa atau nggak ngerti ngomong, kalau polisi itu nanya
Ya kan, Kaisam itu nyuruh dia itu bikin kronologi di kertas terus ditranslate bahasa Inggris ya guys ya. Jadi dia itu menyerahkan diri itu ya tinggal nyodorin itu surat aja ya. Terus akhirnya Kaisam cek udah jujur sampai kalimatnya segini. Saya keluar majikan di tanggal 1, saya mengakui mengambil uang, yaitu saya akan menebus dengan menyerahkan diri. Seperti itulah guys intinya. Akhirnya ya sudah, kamu kuat ya. Bismillah, apapun yang terjadi ya kamu harus tempuh. Nah, minimal itu ya guys ya, kalau pencurian di Hong Kong itu proses penjaranya itu 3 bulan ya guys ya. Tapi on proses untuk menuju persidangan ini kalian ini akan lama untuk menunggunya guys ya. Nggak langsung sidang itu guys. Investigasi lagi tahanan luar kalau ada penjaminnya ya guys. Akhirnya Mbak Fitri ini iya Kaisam, bismillah. Akhirnya guys, udah Kaisam, tas saya yang ada di kosan saya bawa nggak? Bawa. Kalau kamu sudah ingin menyerahkan diri, kamu bawa tasmu. Karena saat kamu sudah melaporkan diri ke polisi, itu sudah dalam penyelidikan. Ya kamu nanti tasnya disimpan sama polisi dan handphonemu juga nonaktif. Sebelum itu, jangan lupa kabarin orang rumah, kabarin keluarga kamu kalau kamu ingin menyerahkan diri dan mungkin akan memerlukan waktu yang tidak bisa berkomunikasi ke keluarga saat penyelidikan itu berlangsung. Kamu bisa? Iya Kaisam, saya bisa. Otomatis berarti Mbak Fitri ini mengakui kesalahannya dan kita support ya guys ya, kita doakan semoga prosesnya mudah, semoga prosesnya juga adil ya guys ya. Ya gimana ya guys ya. Kalau dibijak, kalau Kaisam mendukung pencuri sih, ini bukan mendukung pencuri ya guys ya. Kaisam itu hanya mengarahkan anak yang pengen mengakui kesalahannya, iya kan? Iya, daripada anak ini kabur menjadi oversight nggak bertanggung jawab, iya nggak cuy? Nah, lebih-lebih kalau dia sudah tersandung kasus ini, terus dia itu melakukan overstay dan kerja ketangkep, itu lebih-lebih guys hukumannya cuy. Makanya Kaisam itu, udah kamu pergi sekarang. Akhirnya guys, tadi jam 9, telepon masuk di nomor biasa. Kaisam, kok saya chat Kaisam nggak bisa ya? Kenapa ya? Loh kenapa? Ya udah Kaisam coba chat. Ternyata checklist guys. Kamu bisa nggak chat yang lainnya? Bisa kayak Kaisam. Temen kamu yang ada di desa bisa, cuma ke kayak Kaisam aja. Terus coba kamu chat di nomornya Kaisam yang satu lagi nya. Kaisam masih tahu. Terus Kaisam tetap aja nggak bisa. Oke, dari sini Kaisam tahu guys, kenapa dia itu nggak bisa chat kayak Kaisam. Karena si Mbak Fitri ini tak tanyain, kamu pernah pakai wifi majikan? Pernah. Otomatis handphonenya itu masih terkonek emailnya, sehingga masih bisa terlacak, walaupun Mbak Fitri ini ganti-ganti kartu ya guys ya. Waduh, hati-hati nih yang pakai wifi majikan ya cuy. Nah akhirnya kenapa connect dengan WhatsAppnya Kaisam itu nggak aktif? Ya mungkin diduga takutnya diarahkannya untuk kabur, diarahkannya untuk tidak benar. Makanya Kaisam itu nggak takut ya guys ya, karena Kaisam itu mengarahkannya yang benar gitu. Ya udah, kalau kamu itu lapor polisi, udah apapun yang terjadi kamu jalani. Nah setelah itu lapor polisi ya guys ya. Biasanya prosesnya itu udah investigasi ini kan memakan waktu ya maksimal 48 jam. Nah 48 jam ini dia ini ada penjamin gak nih? Kalau ada penjamin dia bisa menjadi tahanan luar untuk menunggu persidangan. Nah sampai sidang, kalau dia mengakui dia mencuri, ya akan putusan hakim ya guys ya. Ya wis, masuk penjara, masuk sel prodeo, menebus. Oh wis, enak ya Kaisam di penjara makan ayam. Seenaknya penjara coy. Aduh, di sana ada kerjanya katanya Kaisam. Kan enak Kaisam dapat duit. Iya, jadi kerja di penjara ya untuk menebus, dia bisa dapat uang tiket ya. Nah nanti kalau dia sudah diputus tuh sidangnya, nanti Kaisam cerita lagi ya sama kalian. Pokoknya ini stepnya Mbak Fitri lagi menyerahkan diri. Kita doakan ya guys ya, apapun bentuk kesalahannya, kita doakan semoga Mbak Fitri mendapatkan ya setidaknya ya bertanggung jawab ya guys ya atas kesalahannya. Oke, kita bahas kasusnya Mbak Fitri. Sekali lagi Kaisam ngomong sama kalian, hutang piutang, masalah bank, rentenir, ini adalah masalah kalian. Jangan sangkut pautkan dengan majikan, apalagi kamu mengambil uang majikan begitu guys. Aduh, masalah hutang guys bisa dibayar, kalian nabung dari gaji kalian sendiri gitu. Nah kalau misalkan posisinya seperti ini, siapa yang sulit coba? Ya kita sendiri gitu, iya kan? Maka dari itu, buat kalian teman-teman Kaisam yang gelap pikirannya, yang hatinya gelap, cuma bisikan setan aja nih yang ada, Kaisam ngomong sama kalian, jangan takut menghadapi hutangmu, hadapi saja. Ya, kalau kamu posisinya mau finish, paspormu digade, jangan mencuri uang majikan. Tapi ngomong jujur sama majikan, bos paspor saya digade. Nah, kemungkinannya dua, majikan akan menebuskan paspormu karena untuk renew, atau yang kedua,
kalian itu di interminate. Tapi jangan khawatir, saat kalian di interminate, uang interminate itu cair, kalian bisa mengambil paspormu cuy. Dari uang interminate itu kamu ngambil paspor, kamu bisa cari majikan lagi. Anggaplah itu konsekuensi kamu sudah mengecewakan majikan gitu, iya kan? Udah beres seperti itu aja, ngapain kamu pusing-pusing harus ngambil uang majikan untuk nebus paspor, iya kan? Ujung-ujungnya kamu masuk sel prodeo. Ini kayak Sam itu ngasih tahu kamu gimana caranya. Saat kamu kedesak mau finish, jujur sama majikan. Majikan itu cuma dua pilihan kok. Mengambilkan paspormu kalau dia masih butuh kamu, atau menginterminate kamu. Kalau kamu di interminate, dia terima. Uang interminate cepet ambil di paspor. Tapi kayak Sam, hutang saya itu hutang saya itu lebih banyak daripada uang yang interminate yang saya terima. Mau rentenir? Pasti mau dengan uang yang kamu ada. Karena apa? Lo orang kamu di interminate kok. Gimana? Mau rentenir itu hilang duitnya? Kan enggak, ya kan? Dia juga buat apa paspor mau buku? Kan nggak guna juga buat dia. Pasti mau, oke? Nggak usah khawatir. Kalau nggak mau, kamu hubungi KJRI, bisa dibantu. Oke, gitu aja guys ya. Ya mungkin itu pelajarannya Mbak Fitri, hati-hati buat jangan pakai wifi majikan. Yang kedua, jangan ambil uang majikan ya guys ya. Yang ketiga, hadapi apapun hutang piutang kamu di sini. Tetap kuat, tetap semangat ya guys ya. Mungkin itu sharing SM hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang